Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke dalam entry transaksi ya, dimana yang akan kita bahas adalah entry transaksi milik salon cantik. Ada dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan dokumen nomor 20 ya. Yang pertama, di sini kita akan melakukan entry transaksi dokumen nomor 1. Di sini transaksinya adalah bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, ini soalnya tahunnya seharusnya 2021 ya, sesuai dengan soal di awal itu ya. Nah, di sini kita menggunakan 2021. Jadi ada tahunnya ini ada kesalahan ya. Jadi kita menggunakan 2021. Nah, untuk dokumen nomor 1 di sini bukti pengeluaran kas. Pengeluaran kasnya bukan untuk membayar utang. Berarti dokumen 1 ini di entry melalui spend money ya. Berarti common center banking, lalu pilih spend money. Nah, kita masukkan di sini bukti pengeluaran kas, berarti pakainya adalah cash in bank. Oke, tes inklusifnya tidak di checklist ya. Nah, memonya, di sini memonya adalah pembayaran gaji. Ya, cek nomornya berarti BKK 12-1, tanggalnya 1 Desember 2021. Ya, ini kita abaikan aja ya, nggak apa-apa, karena di sini pemberitahuan aja apakah tanggalnya sudah benar. Karena kan di sini kita melakukan entry transaksi di bulan Desember 2021, sedangkan kita sedang ada di bulan Maret. Nah, jadi ini mempertanyakan mayopnya sudah benar atau belum. Jadi kita ikut saja, nggak apa-apa, ini di oke aja ya. Amountnya berarti Rp7.500.000. Kartunya itu diisi dengan karyawan salon cantik. Nah, karyawannya belum ada, berarti kita buat baru. New, name-nya adalah karyawan salon cantik. Gitu ya. Oke. Ya, kita masukkan lagi. Ya. Nah, di sini transaksinya adalah membayar gaji bulan November, berarti kita membayar utang biaya. Berarti masukkan akunnya adalah accurate expense ya, utang biaya harus sudah kita record. Oke, seperti itu ya untuk transaksi dokumen 1. Selanjutnya dokumen 2, ini adalah voucher kas kecil untuk pembuatan brosur iklan. Nah, voucher kas kecil berarti kita masukkan masih sama ya, spend money. Yang membedakan adalah kasnya. Nah, karena di sini menggunakan voucher kas kecil, berarti kita pakainya adalah petty cash. Petty cash. Nah, di sini pay-nya berarti dibayarkan kepada percetakan Olimpia. Memonya pembuatan brosur iklan. Cek nomornya V12-1. Date-nya 2 Desember 2021. Amount-nya adalah 750.000. Oke, berarti akun yang kita masukkan adalah ini kartunya Olimpianya tidak ada, berarti kita buat baru ya. Itu ya. Oke. Kita masukkan lagi. Ya. Oke, akunnya adalah ini namanya ya. Pembuatan brosur iklan berarti kita masukkan adalah advertising expense, beban iklan ya.
Masukkan di sini advertising expense 750.000. Kita record. Nah, selanjutnya dokumen 3. Nah, dokumen 3 di sini adalah bukti penerimaan kas untuk lunasan faktur. Lunasan faktur berarti kita catat di receive payment. Kita cancel receive payment, berarti ada di sales ya. Receive payment. Nah, di sini cash in bank, customer-nya berarti Nyonya Ria. Amount-nya sebesar 2 juta. Ya. Memo-nya berarti pelunasan faktur F11-12, ID-nya BKN 12-1, date-nya berarti 3 Desember 2021. Jadi sini pelunasan faktur tanggal 25 November. Nah, ini ya tanggal 25 November, maka kita klik ya di sini monoplate-nya, lalu kita enter. Ini ya, jadi sudah sesuai tanggalnya, tanggal 25 November fakturnya. Kalau sudah di enter, out of balance-nya 0, kita record. Oke, kita lanjutkan dokumen nomor 4. Nah, di sini voucher kas kecil. Voucher kas kecil berarti ada di spend money ya. Spend money berarti banking spend money. Di sini adalah petty cash berarti kantor PLN dan Telkom. Memonya rekening listrik dan telepon. Ceknya V12-2, tanggalnya 4 Desember 2021. Amount-nya Rp700.000. Ya. Membayar listrik dan telepon bulan November. Ya, bulan November berarti beban biaya ya, utang biaya berarti accrued expense. Seperti ini ya. Ya sudah, kita record. Selanjutnya dokumen nomor 5. Nomor 5 di sini adalah salam cantik kepada Nyonya Rinda. Nah, kita mengeluarkan berarti kita sebagai penjual ya. Berarti di enter sales. Pilih sales, enter sales. Ya, customer-nya berarti masukkan adalah Nyonya Rinda. Invoice-nya F12-1. Date-nya 6 Desember 2021. Customer PO-nya berarti 121 ya. Nah, di sini keterangannya adalah biaya jasa. Nah, biaya jasa berarti dicatat sebagai pendapatan jasa. Berarti masukkan adalah fees income. Itu ya, amount-nya sebesar 8 juta. Kita enter. Ini ya. 8 juta. Kalau sudah, kita record. Ya, kita lanjutkan dokumen nomor 6. Dokumen nomor 6 adalah bukti pengeluaran kas untuk lunasan faktur, berarti kita membayar utang. Berarti ada di pay bills ya. Berarti ada di purchase, lalu pilih pay bills. Cash-nya adalah cash in bank. Ya, supplier-nya berarti PT Paragon. Memonya pelunasan faktur C15234. Ceknya adalah BKK 12.002. Date-nya 6 Desember 2021. Amount-nya 3.500.000. Di sini pelunasan faktur tanggal 23 November. Nah, di sini sudah ada ya tanggal 23 November. Kita klik di monoplate-nya lalu enter. Out of balance-nya 0 ya. Sudah, kita record. Selanjutnya dokumen nomor 7. Ya, voucher kelas kecil. Ya, berarti ada di spend money, banking,
spend money, cash-nya adalah petty cash ya. Toko Alfa, memo-nya pembelian perlengkapan, ceknya P12 3 tanggal 9 Desember 2021, amount-nya 250.000. Pembelian perlengkapan berarti kita masukkan akun supplies ya, masukkan supplies ya. Suppliesnya 250.000. Kalau sudah kita record ya, kita lanjut ke transaksi nomor 8 ya. Nomor 8 bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur berarti pay bills ya. Kita pilih purchase, pay bills, cash in bank. Suppliernya adalah PT Martina, memonya pelunasan faktur F1289, ceknya BKK 12 strip 3, date-nya adalah 9 Desember 2021, amount-nya Rp1.500.000. Jadi di sini pelunasan tanggal 20 November. Nah, di sini sudah ada 20 November. Kita klik di amount of plate-nya, lalu enter. Out of balance-nya 0 ya. Kalau sudah kita record. Nah, selanjutnya dokumen nomor 9. Nomor 9 di sini faktur yang mengeluarkan adalah PT Mitra Jaya. Ya, berarti terjadi pembelian ya. Kita melakukan pembelian. Kalau pembelian berarti ada di purchase, lalu pilihnya enter purchase. Suppliernya, teksnya ya, jangan di checklist. Suppliernya adalah PT Mitra Jaya. Purchase numbernya adalah 14A. Date-nya 10 Desember 2021. Suppliernya berarti F05. Nah, di sini kalian perhatikan karena ada quantity-nya ya. Sedangkan di sini layout-nya tidak ada quantity, berarti kita ubah dulu layout-nya. Kita pilih layout, lalu kita menggunakan item. Kemudian di OK. Nah, kita masukkan di sini ya. Karena yang pertama membeli ya satu kursi tab, barangnya ya, unitnya belum ada, berarti kita buat baru. Di sini kita yang pertama beli kursi krimbat, berarti karena belum ada kita pilih new, kita masukkan item numbernya, buat saja 01 ya, name-nya adalah kursi krimbat. Di sini kita hanya melakukan pembelian ya, tidak ada penjualan dan persediaan. Nah, di sini membelinya adalah kursi krimbat. Nah, kalau kursi krimbat itu kan masuk ke aset peralatan ya. Ke peralatan berarti kita pilihnya adalah equipment di sini. Ya. Nah, di sini I buy, pembeliannya kita masukkan adalah equipment. Oke, kalau sudah di OK. Kalau ini kita ignore aja karena di sini cuma ejaan aja ya, masalah ejaan kita ignore. Nah, lalu kita masukkan tadi 01 kursi krimbat, price-nya 2.500.000. Yang kedua kita membeli 2 tab, bukan steamer, berarti kita buat baru lagi, berarti new, nomornya adalah 02, masukkan steamer merek LG, masih sama ya, steamer berarti masuknya adalah peralatan, kita masukkan equipment. Oke, kita ignore lagi, kita masukkan adalah sini
bukan 01 tapi 02. Kita tap steamer 2.500.000. Kita enter. Nah, totalnya sudah sama ya, 7.500.000 rupiah. Nah, jadi karena tadi kursi dan steamernya belum ada, maka kita buat baru. Kalau sudah, kita record. Ini ignore lagi masalah eja aja ya. Nah, di sini ada pertanyaan apakah kita akan menggunakan pajak ya sebesar 46,5%. Tidak ya, jadi kita pilihnya adalah no. Ya, kalau sudah di close, kita lanjut ke transaksi nomor 10. Nah, nomor 10 di sini bukti penerimaan kas, pelunasan faktur, ya, menerima uang dari pelunasan faktur berarti receipt payment ya, sales, receipt payment, cash in bank, customer-nya adalah Nyonya Rinda, amount-nya 8 juta. Memo-nya adalah pelunasan faktur F12-1, ID-nya BKM 12-2, tanggalnya 12 Desember 2021. Nah, di sini pelunasan fakturnya adalah tanggal 6 Desember. Nah, di sini kan ada dua tanggal. Berarti kita klik amount apply-nya di tanggal fakturnya, yaitu tanggal 6 ya. Kita klik di tanggal 6, lalu enter. Out of balance-nya sudah 0. Dan seperti ini ya. Jadi kita record, install. Lanjut ke dokumen nomor 11. Dokumen nomor 11 adalah nota kontan pendapatan usaha salon. Nota kontan berarti kita ada sales ya. Kita pilih sales, lalu enter sales. Customer-nya, sini kita kepada penjualan tunai. Nah, penjualan tunainya tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita buat baru. Oke, new. Name-nya adalah penjualan tunai. Card ID-nya berarti lanjutkan tadi kan 003 terakhir, berarti di sini kok C004. Itu ya. Ini sama, teks kodenya NT. Di sini NT. Ini sudah tepat ya, COD. Pilihannya adalah 30. Ya, di sini COD karena tunai. Ada service. Oke. Kita masukkan lagi customer-nya yang sudah kita buat penjualan tunai. Namanya COD. Invoice-nya adalah KN01, tanggalnya 13 Desember 2021, customer PO-nya adalah 122. Ya, di sini pendapatan berarti masukkan akun pendapatan adalah fees income. Ya, amount-nya sebesar 6 juta rupiah. Kita enter. Nah, di sini karena transaksinya adalah secara tunai, nah maka sebelum kita record, ya ini pay today-nya kita isi dulu sesuai dengan jumlahnya itu 6 juta. Enter, maka out of balance-nya sudah 0 ya. Kenapa pay today-nya diisi? Karena transaksinya secara tunai sudah dibayarkan. Nah, maka out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah, kita record. So, kita lanjut ke transaksi nomor 12. Di sini bukti penerimaan kas pelunasan faktur, berarti ada di receipt payment. Customer-nya adalah Nyonya Rinda. Amount-nya 3.800.000. Memo-nya adalah pelunasan faktur F1125. ID-nya BKN 12-3, tanggalnya 14 Desember 2021. Ya, di sini fakturnya tanggal 29 November. Sudah sesuai ya, 29. Kita klik monoplate-nya lalu enter. Jika sudah, kita record. Kita lanjut ke dokumen nomor 13.
Ini adalah voucher kas kecil ya. Voucher kas kecil berarti kita masukkan di spend money. Voucher kas kecil berarti petty cash. Adalah Nyonya Indah. Keperluan pribadi berarti prive ya. Cek nomornya V12-4. Tanggalnya 17 Desember 2021. Amountnya 1 juta. Ya. Di sini kita masukkan untuk keperluan pribadi berarti Indah drawing ya. Sebesar 1 juta rupiah. Kalau sudah di record, kita lanjut ke dokumen nomor 14. Nah, di sini adalah faktur kepada SMK Pasundan. Berarti kita melakukan transaksi penjualan berarti ya. Penjualan jasa ya. Oke, berarti di sini kita masukkan adalah sales, kemudian enter sales. Customernya adalah SMK Pasundan. Invoice-nya berarti F12-2. Date-nya tanggal 18 Desember 2021. Customer PO-nya di sini 1, 2, 3. Karena jasa ya, berarti di sini kita masukkan pendapatan jasa fixed income sebesar Rp4.500.000. Enter. Ini ya 4.500.000. Kalau sudah kita record. Kita lanjut ke dokumen nomor 15. Dokumen nomor 15 ini adalah bukti penerimaan kas. Di sini ada piutang sebesar 5 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober atas nama Nyonya Dewi. Ternyata dapat dibayar kembali. Nah, berarti tadinya pelanggannya tidak bayar, menghilang. Tiba-tiba Nyonya Dewi membayar, tapi hanya 50%-nya saja. Nah, berarti ini masuk ke allowance ya, piutang tak tertagih. Berarti penerimaan selain dari pelunasan piutang, berarti kita masukkan di receive money berarti ya, di purchase, di ini banking ya, di banking pilih receive money, kita masukkan cash in bank ya. Payernya adalah Nyonya Dewi. Nyonya Dewinya belum ada ya. Nyonya Dewinya belum ada, berarti kita pilih new buat baru ya. Itu Nyonya Dewi. Ya, card ID-nya tadi berarti S004 ya. Jadi kalau sudah di oke, kita masukkan lagi di sini Nyonya Dewi. Mau di save-nya adalah Rp2.500.000. Ya, memo-nya piutang tak tertagih. ID-nya BKM 12-4. Tanggalnya 20 Desember 2021. Ya. Oke. Akunnya berarti masukkan allowance berarti ya. Allowance per dapur Rp2.500.000. Oke, kalau sudah kita record. Ya, kita cancel. Kita lanjutkan dokumen nomor 16. Nah, nomor 16 ini voucher kas kecilnya diubah ya menjadi bukti pengeluaran kas. Nah, berarti masih sama ya di spend money. Hanya kasnya berarti tidak menggunakan petty cash melainkan cash in bank. Ya. Card ID-nya Bapak Rohiman. Ya, Bapak Rohimannya belum ada, berarti kita buat baru. Berarti Bapak Rohimannya ini ya, dibayarkan kepada, berarti kita bayar kepada Bapak Rohiman, berarti sebagai supplier berarti dia ya.
Nanti di sininya tipenya adalah supplier, kita masukkan Bapak Rohiman. Ya, kalau sudah di oke aja, langsung kita pilih lagi Bapak Rohiman supplier. Ya, memonya adalah perbaikan atau toko, ceknya V12 D5, tanggalnya 26 Desember 2021, amountnya Rp800.000. Oke, jadi dia diubah ya jadi bukti pengeluaran kas, maka yang dimasukkan adalah cash in bank, bukan petty cash. Kita masukkan akunnya, berarti masuk ke other operating ya, the operating expense Rp800.000. Jika sudah, kita record. Ya, selanjutnya kita ke dokumen nomor 17. Nomor 17. Nah, di sini kepada Salon Cantik yang mengeluarkan adalah PT Mitra, berarti kita membeli ya. Di sini membeli berarti masuk ke enter purchase ya, purchase, lalu pilih enter purchase. Suppliernya adalah Mitra Jaya. Purchase numbernya adalah 34C, date-nya 29 Desember 2021, invoice-nya adalah G11 ya. Nah, di sini sama seperti tadi yang penjualan peralatan ya. Nah, di sini ada kolom quantity, berarti layoutnya kita ubah dulu ya. Layoutnya kita ubah ke item, lalu di OK. Nah, kita masukkan quantity yang pertama adalah 5, tab. Nah, di sini pewarna rambut, pewarna rambutnya belum ada, berarti kita buat baru, berarti pilihnya adalah new. Kita masukkan pewarna rambut, item numbernya ya, 03, pewarna rambut. Karena di sini perusahaan jasa tidak ada penjualan barang ya, kita tetap dicatatnya membeli di sini, yang I buy-nya saja yang kita klik. Nah, kalau tadi equipment, karena di sini pewarna rambut itu masuknya adalah perlengkapan, berarti kita pilihnya adalah supplies ya. Sini supplies, kita pilih hanya itu saja. Kita langsung buat yang kedua ya. Ini ada 2, pewarna rambut dan sampo. Kita buat yang baru lagi, new. Itu nomornya adalah 04. Name-nya adalah sampo. Sama ya, I buy yang diklik, ini supplies. Oke. Jadi ignore aja, sama masalah pengejaan saja. Nah, kita masukkan di sini 03, berarti warna rambut ya. Price-nya 60.000. Yang kedua, kuantitinya 20, kita tab, pilihnya adalah sampo sebesar 50.000 price-nya. Enter. Ya, totalnya di sini 1.300.000. Sudah sesuai ya, 1.300.000. Jika sudah sama, kita ikut. Kita ignore all masalah singkatan, pengejaan gitu ya. Nah, di sini sama kayak tadi, ada pertanyaan ingin menggunakan pajak atau tidak, kita pilihnya no. Ya. Oke, jika sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya adalah transaksi nomor 18. Nah, di sini terjadi pinjaman. Oke, bukti pengeluaran kas. Ya, bukan membayar utang, berarti ada di spend money ya. Spend money, cashnya menggunakan cash in bank. Nah, cardnya berarti Bank Permata. Bank Permatanya belum ada ya. Oke, berarti kita buat baru. Name-nya adalah Bank Permata. Ya, supplier ya, Bank Permatanya ya. Kita oke. Ya, kita masukkan lagi Bank Permata. Ya, memo-nya adalah pembayaran angsuran. Cek numbernya BKK 12-4.
date-nya 30 Desember 2021, amount-nya 5.200.000. Oke. Nah, di sini ada pinjaman. Pinjaman berarti kita masukkan, kalau pinjaman utang berarti ya. Berarti bank Permata Lawan berarti. Utang di sini Bank Permata Lawan kita masukkan sebesar 5 juta. Nah, sisanya 200.000-nya itu adalah bunga, pendapatan bunga berarti ya. Di interest, pendapatan bunga membayar ya, berarti pendapatan beban. Ya, pendapatan beban berarti interest expense. Ya, pendapatan bunga gitu ya, pendapatan bunga. Interest expense 200.000 ya. Jadi totalnya 5.200.000 rupiah. Kalau sudah kita record. Ya. So, selanjutnya kita bukti memo. Berarti sudah masuk ke jurnal penyesuaian ya. Oke, jurnal penyesuaian berarti itu ada di account record journal entry. Nah, yang pertama itu adalah BM 12/3, date-nya adalah 31 Desember 2021. Ya, memonya penyesuaian. Ya, akunnya yang dimasukkan pertama equipment penyusutan aktifanya 800.000 rupiah, berarti akun yang pertama kali kita masukkan adalah depreciation ya, depreciation expense ini ya, beban penyusutannya kita masukkan 800.000 di debit. Yang kedua adalah akumulasi penyusutan ya, akumulasi penyusutan equipment accumulated itu ada di kredit ya, 800.000 rupiah. Kalau sudah kita enter. Jadi untuk penyesuaian yang pertama jurnalnya yang kita masukkan depreciation expense debit 800.000, equipment accumulated kredit 800.000. Kalau sudah di enter, out of balance-nya 0, kita record. Nah, kita lanjut ke dokumen yang ke-20 nih, yang terakhir ya. Bukti memo juga di sini, berarti nomornya adalah BM 12/4. Tanggalnya 31 Desember 2021. Memonya jurnal penyesuaian atau penyesuaian gitu ya. Di sini penyesuaiannya adalah persediaan akhir. Nah, di sini tadi pakai metode garis lurus ya, berarti kita cari yang terpakainya. Ya. Sini kita lihat perlengkapan persediaannya adalah supplies awalnya berapa nih? 10 juta. Ya, perlengkapan awal adalah 10.350.000 itu ya. Nah, di akhir ada 8 juta, berarti terpakainya 10.350.000 dikurangi 8 juta, berarti sisanya 2.350.000 ya. Nah, itu yang akan kita catat berarti perlengkapan terpakai jurnalnya beban perlengkapan berarti ya, office supplies expense beban perlengkapan 2.350.000 pada perlengkapan supplies di kredit 2.350.000. Enter. Yang kedua di sini beban asuransi yang kadaluarsa, berarti beban asuransi kita masukkan. Insurance expense kita langsung masukkan 1.500.000 di kreditnya, berarti adalah prepaid ya, prepaid insurance
Beban asuransi pada asuransi. Ya, pada asuransi di kredit 1.500.000 kalau sudah kita enter. Ya, jadi ini ya untuk jurnal penyesuaian yang kedua. Jadi persediaan akhir kita menggunakan perlengkapan yang terpakai, itu didapat dari perlengkapan tadi di awal ya, 10 juta 10 juta berapa tadi itu di awal tadi itu ya, pokoknya yang di neraca saldo awal kita kurangi perlengkapan akhirnya, maka dapat 2.350.000 ya. Di kreditas supplies yang kedua, beban asuransi, insurance expense debit, prepaid insurance kredit 1.500.000. Kalau sudah, auto balance-nya menunjukkan 0 ya, kita enter, lalu menunjukkan 0, kita ikut, kita tutup ya. Berarti sudah semua ya. Nah, sudah selesai berarti untuk entry transaksi kita sampai dengan dokumen nomor 20. Nah, jika sudah kita entry semua transaksi, berarti tahap terakhir adalah kita membuat laporan keuangan. Nah, untuk melihat laporan keuangan, itu ada di menu reports, lalu index to report. Nah, kita cek dulu yang pertama. Ini adalah ini ya, profit and loss, berarti laba ruginya ya. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan, ini ada di ini ya, ada di account, lalu di sini laba ruginya profit and loss. Kita masukkan awal periode, berarti date formnya awal periode Januari, akhirnya adalah Desember. Kalau sudah kita display. Ini ya untuk laporan laba ruginya. Nah, ini hasilnya sama dengan yang ada di manual ya. Ya, totalnya itu Rp56.700.000. Ini pasti sama dengan yang di manual karena soalnya juga sama ya yang digunakan. Nah, ini untuk melihat profit and loss. Selanjutnya kita akan melihat standar balance sheet. Nah, di sini ya di balance sheet, lalu standar balance sheet. Nah, klik, pilih periodenya adalah bulan Desember, lalu kita display. Nah, ini untuk neracanya, laporan neracanya. Ya, jadi asetnya itu totalnya 101 juta ya. Nah, di sini utangnya ada 13.800.000. Nah, ini modal plus utang itu totalnya 93.200.000 rupiah modalnya ya, ditambah dengan utang totalnya sama ya, jadi 107 juta. Balance antara aset dengan utang plus modal ya. Untuk balance sheet hasilnya juga pasti sama dengan yang di manual ya. Asetnya 101 juta, total utang plus modalnya 13.800.000 ditambah 93.200.000, sama jumlahnya 107 juta. Kalau sudah kita close, yang terakhir kita lihat arus kasnya. Arus kas itu ada di banking, lalu pilihnya adalah statement of cash flow. Nah, Januari date from sampai dengan Desember. Kalau sudah kita display. Nah, ini ya hasil dari arus kasnya. Ya, seperti itu ya caranya. Ini tinggal kalau ingin di print, berarti tinggal klik printnya saja. Ini juga ini trial balance-nya, tinggal di print hasilnya, display. Kita klik print. Yang terakhir adalah laba rugi. Date formnya Januari, to-nya Desember. Kalau sudah display, hasilnya kita print. Jadi itu ya, jadi nanti hasil akhirnya yang akan kita print ada 3. Yang pertama adalah profit and loss, yang kedua adalah standard balance sheet, yang ketiga adalah cash flow. Kalau sudah kita close. Oke, demikian. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.